Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal Tangerang, yaitu dimintai tolong untuk perbaikan iPhone 12 Pro Max kalau nggak salah. Dan beliau juga sebelumnya sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini. Jadi handphone juga, maksud saya beliau juga pemain jual beli handphone, atau mungkin juga seringkali untuk memperbaiki handphone sendiri. Dan beliau juga minta untuk sekaligus merakit handphone ini, dan ada beberapa spare part yang sudah dibawakan beliau. Jadi untuk handphone ini itu kendala kerusakannya di bagian kaca touchscreen yang retak. Untuk kaca touchscreennya saja, namun untuk LCD-nya masih normal kata beliau. Saya coba nanti untuk proses untuk pengecekan dulu untuk menyalakan handphonenya. Oke, setelah kita nyalakan sambil kita cek, yaitu di bagian LCD yang satunya itu bilangnya untuk touchscreennya tidak bisa berfungsi teman-teman. Nanti kita coba untuk pengecekan juga. Oke, untuk infonya sudah saya nyalakan, dan fungsi dari touchscreen ini masih bisa dipakai ya teman-teman, atau masih bisa fungsi dengan normal, dan dimintai hanya untuk penggantian kaca touchscreennya saja. Saya coba untuk membuka skrup yang ada di bagian tulangan bawah. Ternyata untuk skrupnya sudah tidak ada, dan sekarang kita coba untuk melepas atau membongkar LCD dari handphonenya. Oke, jadi harus hati-hati untuk membuka LCD yang kondisinya sudah retak teman-teman, karena LCD ini sangatlah tipis, jadi harus resiko dihindari untuk mengurangi resiko agar tidak terjadi kecelakaan saat proses pembongkaran LCD-nya. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian penutup fleksibel LCD-nya teman-teman. Setelah itu kita angkat di bagian fleksibel baterainya, baru kita lepas untuk fleksibel LCD. Oke, bentuknya seperti ini. Selanjutnya ini bagian LCD yang satunya yang juga masih nempel di bagian tulangan. Kita angkat. Ini adalah LCD yang kedua dengan kondisi yaitu kerusakan di bagian touchscreen tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, kita coba untuk menyalakan dulu untuk mengetahui kerusakannya. Setelah handphone menyala, perhatikan untuk di bagian touchscreen setelah saya geserkan itu tidak bisa berfungsi ya teman-teman, dan ada bagian flek warna hitam atau bagian tompel di bagian ujung atas, yaitu dekat poni atau dekat dari speaker atas teman-teman. Di situ ada flek warna hitam. Dan untuk kerusakan handphone, maksud saya untuk kerusakan LCD yang kedua ini, itu adalah touchscreen tidak bisa berfungsi. Mungkin suatu saat nanti atau di bagian part yang kedua, saya akan berbagi tutorial untuk proses penggantian touchscreen ya teman-teman, bukan penggantian kaca touchscreen. Karena touchscreen sama kaca touchscreen atau glass itu sangatlah berbeda. Jadi nanti sekaligus saya coba untuk jelaskan sedikit di tengah untuk proses perbaikannya. Oke, di tahap ini kita fokus untuk memperbaiki atau proses perbaikan penggantian kaca touchscreennya saja, yaitu di bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman.
Oke, kita lindungi dulu di bagian kaca touchscreen menggunakan solasi. Berikutnya kita membuka di bagian speaker atas atau bagian fleksibel untuk Face ID-nya. Ini juga harus hati-hati untuk proses pembongkarannya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan alat separator sebagai alat penghangat, yaitu tujuannya untuk melepas fleksibel dan juga melepas di bagian frame yang ada di bagian LCD. Oke, dengan hati-hati untuk lepas fleksibelnya. Setelah kita membuka fleksibel, dan selanjutnya kita siapkan alat separator untuk suhu panas di angka 75 sampai 80. Dan saya menggunakan untuk minyak kayu putih sebagai untuk mempermudah pembongkaran frame, teman-teman, atau sebagai melemahkan untuk lem yang ada di bagian frame. Kalau lebih jauh bagus itu menggunakan cairan remover ya, teman-teman, atau cairan penghancur lem. Kalau saya sering sekali menggunakan minyak kayu putih seperti ini sambil menggunakan yaitu mika tipis yang lentur, yaitu mengambil dari bahan bekas dari tempered glass yang full, itu ada mikanya, saya potong sesuai yang kita inginkan. Tujuannya untuk mencari celah seperti ini, yaitu untuk melemahkan sekaligus membuka di bagian framenya. Di tahap inilah yang paling resiko, teman-teman, dan juga yang paling sulit, yaitu membuka frame dari LCD-nya. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan kerusakan pada LCD, teman-teman. Kita potong dulu menggunakan tang potong di bagian framenya. Jadi tulangan pada LCD saya potong sedikit untuk mencari celah seperti ini, sambil kita menggunakan minyak kayu putih dan sambil kita gunakan mika untuk mencari celah, yaitu membuka di bagian frame LCD-nya. Oke, dengan hati-hati ya, teman-teman. Ini prosesnya cukup lumayan panjang, jadi saya coba untuk mempersingkat atau mempercepat durasi saat proses pembongkaran atau membuka framenya. Ini untuk suhu panas pada alat separator tetap menyala ya, teman-teman, jadi tidak usah dimatikan untuk proses saat membuka di bagian framenya. Dengan hati-hati untuk di bagian ini kita tarik ke bawah sambil kita pelan-pelan untuk angkat framenya. Setelah kita angkat framenya, perhatikan karena masih basah bekas dari minyak kayu putih, jadi kita coba untuk membersihkannya dulu. Apakah setelah kita buka framenya atau melepas frame, LCD-nya bisa menyala dengan normal atau ada yang cacat, teman-teman. Jadi kita harus mengetes dulu untuk kualitas LCD-nya ini setelah kita selesai, yaitu mengangkat atau melepas framenya. Karena untuk proses seperti ini itu sangat panjang untuk prosesnya dan juga resikonya sangat tinggi ya, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk proses perbaikan kaca touchscreen-nya saja atau proses penggantian kaca atau glass itu sangatlah beresiko dan prosesnya tidak semudah untuk penggantian LCD. Setelah selesai pembongkaran frame, alhamdulillah LCD-nya masih menyala dengan normal, bersih tanpa ada flek ataupun garis, teman-teman. Untuk fungsi touchscreen juga masih bisa digunakan dengan normal. Oke, setelah kita tes untuk LCD-nya masih normal, selanjutnya kita siapkan alat separatornya lagi untuk proses, yaitu memisah kaca touchscreen dari LCD. Untuk kawatnya saya menggunakan ukuran kawat 0,03 mili. Kita cari celah seperti ini dulu untuk memasukkan kawatnya dengan hati-hati, karena di bagian bawah itu dekat fleksibel LCD. Kita pelan-pelan untuk mencari celah. Jadi untuk mencari celah sambil kita tekan ke bawah dan sambil kita gesek untuk di bagian kawatnya, teman-teman. Tidak usah terlalu cepat dan tidak usah terlalu buru-buru untuk proses perbaikan seperti ini, karena sangat resiko jika gagal itu bisa menyebabkan LCD ikut rusak, teman-teman. Oke, pelan-pelan untuk menyelesaikan memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Apalagi di bagian pojok atas itu keretakannya cukup lumayan parah. Setelah kita melepas atau memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya, perhatikan
Untuk LCD ini menggunakan AMOLED dengan struktur yang lentur ya teman-teman, bukan lagi seperti kaca. Kalau kita tekuk atau kita lipat itu otomatis tidak bakal pecah. Karena untuk bahan pada LCD ini iPhone 12 Pro Max itu struktur LCD-nya sangatlah lentur teman-teman, bukan lagi menggunakan bahan seperti kaca. Oke, kita bersihkan dulu untuk sisa lem yang ada di bagian LCD karena sangat lengket sekali. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti alat separator dengan suhu panas sedang di angka 50-60 untuk mempermudah yaitu melepas atau membuang sisa lemnya. Oke, setelah kita membuang sisa lemnya atau membersihkan sisa lem, masih ada bekas sisa lemnya juga. Nanti kita coba untuk membersihkan menggunakan cairan pertamax atau tinta teman-teman. Untuk LCD-nya ini sangatlah lentur dan sangat tipis sekali, berbeda sama LCD yang AMOLED sejenisnya seperti Samsung ataupun AMOLED seperti sejenisnya ya teman-teman. Karena untuk iPhone 12 Pro Max ini untuk LCD-nya sangatlah lentur, bahannya, strukturnya itu sangatlah lentur sekali, jadi harus hati-hati. Apabila salah sedikit bisa robek teman-teman, karena bukan lagi berbahan kaca. Kita bersihkan menggunakan thinner ataupun menggunakan cairan pertamax atau menggunakan cairan remover atau penghancur lem. Dengan hati-hati untuk membersihkan sisa lemnya. Sangat lentur sekali untuk LCD ini, jadi harus hati-hati untuk segala proses perbaikannya. Apalagi untuk LCD ini harganya sangat mahal sekali teman-teman. Oke, sambil saya coba untuk koneksikan menggunakan charger dan sambil kita coba untuk pengecekan lebih detail apakah setelah kita selesai perbaikan untuk pembongkaran atau melepas kaca touchscreen, itu touchscreen sama LCD-nya masih normal atau tidak. Setelah kita tes, alhamdulillah untuk LCD masih jernih karena masih menggunakan originalnya, dan juga untuk fungsi touchscreen masih bisa digunakan dengan normal teman-teman. Oke, jika sudah selesai, untuk kedua LCD yang dari awal itu ada dua LCD yang sudah saya pisah. Ini adalah LCD AMOLED dan juga LCD OLED teman-teman. Karena untuk LCD yang satunya itu ternyata setelah saya cek LCD-nya menggunakan OLED atau original, bukan lagi seperti ori iPhone bawaannya. Oke, perhatikan untuk perbedaannya. Yang di bagian sebelah bawah itu adalah original 100% dari iPhone, dan yang atas itu adalah original Cina-nya teman-teman. Jadi ada fleksibel kecil di bagian pojok samping kiri dan di bagian pojok samping bawah kanan. Dan juga untuk di bagian bentuk belakang sangatlah berbeda. Kalau yang OLED itu agak kaku atau menggunakan bahan kaca. Jadi struktur bahannya itu berbeda teman-teman. Jadi itu adalah sedikit dari pembahasan perbedaannya. Untuk jauh lebih detailnya mungkin saya bahas ke bagian part yang kedua ya teman-teman. Oke, kita fokus lagi untuk di bagian pengerjaan untuk LCD yang AMOLED orinya. Untuk LCD ori itu penggantian kaca touchscreen saja teman-teman. Sedangkan untuk LCD yang satunya yang OLED Cina atau ori Cina itu adalah proses penggantian touchscreen karena touchscreennya tidak bisa berfungsi. Dan ini adalah perbedaan spare partnya. Kalau touchscreen itu ada fleksibelnya teman-teman. Jadi bukan lagi kaca touchscreen, melainkan kaca touchscreen plus fleksibel touchscreen. Jadi ada dua spare part, yang satunya penggantian touchscreen dan yang satunya ini yang saya kerjakan ini adalah untuk penggantian kaca touchscreennya saja atau glassnya saja. Ini adalah spare partnya yang sudah termasuk lem OK kering, ya sudah nempel sama kaca touchscreennya teman-teman. Oke, perhatikan di sini ada sudah ada lem OK-nya. Jadi tidak perlu kita memberikan lem OK lagi ke bagian LCD ataupun kaca touchscreen-nya. Sedangkan untuk yang satunya, untuk di bagian part kedua dinantikan saja untuk proses penggantian untuk touchscreen teman-teman. Oke,
Kita fokus lagi untuk proses pengerjaan, yaitu di bagian penggantian kaca touchscreen atau gelasnya saja tanpa kita mengganti LCD. Jadi memang untuk proses perbaikannya ini sangatlah panjang dan sangatlah susah, dan juga bisa dikatakan sangat ribet ya teman-teman. Karena mulai dari awal pembongkaran LCD, mulai dari melepas frame dan memisahkan kaca touchscreen, membersihkan sisa lem, itu pun kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan LCD bergaris, blank warna putih, ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk segala prosesnya harus dikerjakan dengan hati-hati karena tidak semudah seperti penggantian LCD satu set teman-teman. Oke, kita siapkan untuk frame yang baru dan kita siapkan untuk kaca touchscreen penggantinya. Dan jangan lupa jangan sampai kebalik untuk melepas, yaitu plastik lem OK keringnya. Setelah kita presisikan LCD ke bagian frame, kita presisikan untuk penggantian atau pemasangan kaca touchscreennya. Kita pasang ke bagian bawah dulu untuk kaca touchscreen ke bagian frame, dan sambil kita tekan halus hingga menempel sedikit seperti ini. Dan kita cek dari belakang apakah sudah presisi atau belum. Jika sudah presisi, langkah ini saya menggunakan manual seperti biasa yang saya kerjakan, yaitu tanpa menggunakan alat paper remover teman-teman. Dengan cara menggunakan cara manual, yaitu dengan kita pijit atau kita urut, dengan cara kita menggunakan ujung kuku jempol sambil kita tekan halus dan juga sambil kita dorong pelan-pelan. Jadi kita dorong pelan-pelan sambil kita tekan halus dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, dan juga seterusnya. Untuk menghindari resiko gelembung udara yang agar tidak ketinggalan di tengah LCD, kita kasih jarak renggang di bagian sisi tangan kiri ya teman-teman. Jadi kita memberikan jarak renggang di bagian sisi tangan kiri, tugasnya agar tidak menempel secara otomatis. Kita tekan secara halus seperti ini, hampir selesai. Di bagian pojok atas itu harus ekstra hati-hati. Pertahankan terus untuk jarak kerenggangan agar tidak menempel secara otomatis yang bisa menimbulkan gelembung udara ketinggalan di tengah LCD. Perhatikan untuk cara menyelesaikannya. Di bagian pojok samping ini masih ada sisa gelembung, kita urut atau kita pijit pelan-pelan dan kita dorong dengan pelan-pelan. Jika sudah selesai, perhatikan tidak ada sisa gelembung sama sekali, meskipun saya tanpa menggunakan alat paper remover teman-teman. Jika ada gelembung kecil ataupun sedikit, kalian bisa menggunakan seperti box lampu UV, atau kita panggang ke bagian box lampu UV sebentar saja. Itu tujuannya untuk menghilangkan gelembung yang kecil teman-teman. Kalau gelembung yang besar, kalian bisa menggunakan alat paper remover. Oke, setelah selesai untuk pemasangan atau penggantian kaca touchscreen, kita coba untuk menyalakan LCD-nya. Alhamdulillah LCD-nya masih menyala dan touchscreen-nya masih bisa disentuh dengan normal. Alhamdulillah sudah sukses untuk penggantian kaca touchscreen-nya teman-teman. Oke, perhatikan untuk jarak dekat, tidak ada sisa gelembung sama sekali. Dan juga untuk hasilnya alhamdulillah presisi, tidak ada kemiringan. Dan alhamdulillah juga untuk fungsi dari touchscreen masih nyaman dipakai teman-teman. Kita lanjut untuk proses menyelesaikan pengerjaannya, yaitu untuk pemasangan frame atau tulangan pada LCD-nya. Karena harus kita mengganti tulangan yang baru atau di bagian frame yang baru. Sebab untuk pengerjaan seperti ini otomatis dari awal yang sudah saya jelaskan, yaitu frame dari bawaan sudah kita potong untuk proses memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Kita gunakan frame yang baru, dan untuk solasi dari bawaan kita presisikan dulu sesuai pada tempatnya, yaitu untuk proses menempelkan frame ke bagian LCD-nya teman-teman. Oke, setelah itu kita siapkan lem warna hitam, atau kita bisa menggunakan solasi double tip kecil atau tipis di bagian bawah sebagai perekat LCD di bagian bawah agar tidak ada kerenggangan. Dan jangan lupa untuk membersihkan lubang pada lingkaran diameter kamera depan dan juga sensor.
Untuk di bagian ini kita berikan lem warna hitam dulu, yaitu di bagian lingkaran pada kamera dan juga sensornya, dan kita berikan sekeliling kaca touchscreen menggunakan lem seperti ini. Atau kalian jika tidak terbiasa, kalian bisa menggunakan lem ke bagian framenya dulu, atau kalian bisa mengikuti tutorial yang saya pakai seperti ini, atau metode yang saya pakai seperti ini. Oke, kita presisikan framenya setelah kita memberikan lem. Untuk menekannya secara halus sambil kita presisikan dulu. Setelah presisi, kita bisa menggunakan alat bantu, karena pengerjaan ini saya menggunakan secara manual semua tanpa menggunakan alat press ataupun alat laminating, teman-teman. Saya menggunakan LCD bekas yang masih utuh atau yang tidak pecah ataupun yang sudah rusak tapi gambarnya tidak keluar, atau LCD yang rusak lah intinya, teman-teman. Sebagai untuk penyangga atau memperkuat, yaitu menempelkan atau perekat sebagai perekat frame ke bagian LCD. Setelah saya menunggu lemnya kering, perhatikan, kita cek untuk kualitas LCD yang sudah kita pasang ke bagian frame. Alhamdulillah terpasang presisi, rapat, dan tidak ada kerenggangan ya teman-teman. Saya coba untuk luruskan dulu di bagian penyangga buat framenya. Oke, kita lanjut untuk pengecekan setelah kita pasang, yaitu penggantian frame yang baru. Oke, kita nyalakan infonya untuk memastikan kualitas LCD-nya dan juga fungsi dari touchscreen-nya, teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya masih menyala sambil kita coba untuk membersihkan layarnya dari bekas jari ataupun bekas dari sisa-sisa proses perbaikan, teman-teman. Dan ini adalah hasilnya dari awal hingga selesai. Dari proses awal untuk pengerjaan penggantian kaca touchscreen-nya saja, step by step prosesnya sangat resiko dan juga sangat panjang untuk prosesnya, karena agak ribet dan juga agak susah sekali, dan juga resikonya sangat tinggi. Jadi alangkah baiknya semua pengerjaan harus dikerjakan hati-hati, dan juga alangkah baiknya segala resiko harus dipertimbangkan dulu dan juga konfirmasi sama pelanggan dulu untuk segala resikonya. Jika gagal, ya harus mengganti LCD ya teman-teman, karena prosesnya tidak semudah seperti penggantian LCD, karena harus menyelamatkan LCD ori bawaannya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.